loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Dian. Pagi Kak. Apa kabar nih Kak Dian? Wah, luar biasa baik. Luar biasa. Nih adik-adik, apa kabar nih adik-adik? Pasti juga Oh, luar pasti luar biasa. biasa juga ya, Kak Iya Dian. dong Kak. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nah adik-adik, Kak Happy undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, bait 1 dan bait kedua. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Sekarang kalau begitu kita berdoa ya Kak. Oke Kak Dian. Ya, apa gimana Kak Dian yang berdoa ya Kak? Boleh Kak Dian yang berdoa. Oke. Mari adik-adik, Kak kita berdoa ya. Adik-adik yang di rumah juga duduk yang manis. Kita mau berdoa adik-adik ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas limpah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyiapkan kami untuk beribadah. Tuhan kiranya memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Amin. Makasih Kak Dian. Ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi sebelum kita mulai firman. Kita nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Dian? Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Betul. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa
bermazmur. Adik-adik yang sekarang belum siap Alkitabnya, tolong disiapkan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7. Diulang, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan bermazmur. Bergantian ya Kak? Betul Kak Dian. Dimulai dari Kak Dian ya Kak? Kak Dian dulu. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, adik-adik sekarang kita akan siapkan untuk Firman. Iya. Oke adik-adik duduk yang manis, siap-siap dengerin firman. Oke? Ya, selamat pagi adik-adik kelas tangguh. Ya, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan maksud Tuhan, apa yang Tuhan pesankan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati, urapi hamba dengan kuasa Kudus-Mu. Biarlah apa yang diberitakan Bapak, biarlah boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama ya. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu mengalah engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan kau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ya, adik-adik. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini, kalian mau tunjukkan satu gambar nih. Ada satu gambar, ya. Nah, kalau adik-adik lihat gambar ini, kira-kira bergambar siapa nih? Ya, ini adalah gambar Bapak Musa, Nabi Musa, ya. Nah, Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, pada saat itu Nabi Musa ingin berbicara dan menasehati bangsa Israel. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel ini hidupnya tidak taat, hidupnya seenaknya aja yang mereka perbuat, ya. Nah, pada akhirnya adik-adik tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tekuk, bangsa yang melawan kepada Tuhan.
Kalau pada saat mereka menjadikan Tuhan utama dalam kehidupan mereka, kadang-kadang mereka akhirnya berbuat sesuatu, akhirnya mereka menyembah berhala, menyembah sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya melalui Nabi Musa inilah akhirnya Musa bertanggung jawab. Musa bertanggung jawab untuk terus menasehati dan juga mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Ya, untuk apa? Untuk mereka tetap terus hidup taat, ya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan hal yang baik, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Ya, karena adik-adik tahu ya, pada saat itu Bapak Musa ini umurnya juga udah cukup tua. Ya, dia udah nggak bisa lagi untuk bisa membawa bangsa ini untuk kembali pada saat itu. Tapi pada akhirnya Musa bertanggung jawab, dia memang harus mengatakan itu kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel ini harus tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, ya, tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Nah, adik-adik, nasihat yang paling utama, ya, nasihat yang paling utama yang diingatkan oleh Nabi Musa dalam pembacaan tadi adalah agar bangsa Israel mau melakukan pertobatan, ya, pertobatan di hadapan Tuhan. Nah, dan mereka juga harus kembali mengandalkan Tuhan dan mereka juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka. Dan pertobatan ini juga penting adik-adik. Penting karena apa? Karena apa yang dilakukan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan inginkan. Itu yang diinginkan Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel saat itu. Nah, sehingga pada saat itu juga Tuhan mau memulihkan mereka, ya. Tuhan memulihkan mereka dan mereka juga menerima berkat. Bahkan kembali Tuhan mau supaya mereka juga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mereka juga mau Tuhan supaya Tuhan juga bangsa Israel ini juga dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, segala apa yang mereka kerjakan saat itu di tanah perjanjian itu pasti akan diberkati Tuhan. Ya, akan diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ya itu tadi, mereka akan menerima kutukan tadi. Tetapi kalau mereka mengandalkan Tuhan, mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong mereka. Ya, Tuhan akan memberkati bangsa Israel pada saat itu. Dan ini juga pada saat mereka memasuki tanah perjanjian itu, mereka memulai hidup yang baru. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, dari kisahnya bangsa Israel ini melalui Nabi Musa ini, apa sih yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan saat ini? Ya, banyak hal yang kita bisa ambil. Ya. Nah, sebenarnya kisah ini ditunjukkan juga buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang tadinya Tuhan mau supaya kita juga taat, kita juga tetap mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, ya. Sekarang Kayla mau tanya sama adik-adik di sini. Adik-adik mau diberkati nggak? Mau kan? Begitu juga dengan kita semua. Begitu juga dengan Kayla, dengan semua. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita mau diberkati oleh Tuhan? Itu cara. Gimana caranya? Ya itu tadi. Tuhan mau supaya kita juga mau merubah hidup kita. Ya. Yang tadinya kita nakal ataupun yang tadinya kita males-malesan, ya udah deh, nanti aja deh impanya. Kadang males ikut impa online. Nah, nanti aja deh, nanti aja, ditunda-tunda terus. Atau tadinya kita males berdoa. Ada nggak di sini males berdoa? Atau kita juga males nih baca firman, males nih baca Alkitab, nanti aja deh, ya. Atau kita suka melawan orang tua. Nah, ya. Ada nggak di sini adik-adik melawan orang tua? Ya, dikatakan di situ kalau kita menghormati orang tua, kita akan menjadi berkat. Ya. Itu akan menjadi berkat buat kita. Nah, banyak hal adik-adik yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau supaya pada saat kita melakukan hal yang baik, kita juga harus apa? Hidupnya apa? Kita juga punya komitmen. Kita punya komitmen bahwa kita mau merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, ya. Jadi apa yang tadi adik-adik dengar, apa yang tadi kita baca tadi ya, yang tadi Nabi Musa katakan tuh,
biarpun dengan keadaan seperti itu, tapi Nabi Musa tuh lebih bertanggung jawab, adik-adik, bertanggung jawab sekali dengan bangsa Israel. Dia nggak mau bangsa ini melawan bangsa ini, melakukan hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Nabi Musa ini mau supaya bangsa ini tetap mengandalkan Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka. Nah, adik-adik, Kailan mau ingatkan sekali lagi buat adik-adik, jadi ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mau mengandalkan Tuhan. Kita mau selalu menjadi anak yang taat, mau selalu menjadi anak yang setia, ya, dan juga mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mau mengasihi sesama, ya. Dan karena itu, yang Tuhan mau adalah supaya kita juga menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga mau kita hidup selalu diberkati, ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan diberkati. Tapi kalau hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan pasti juga akan marah sama kita karena kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita baca pada pagi hari ini, biarlah adik-adik boleh ingat kembali, ya, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Bapak untuk adik-adik yang selalu setia, boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan kakak-kakak pelayan, dan kami boleh melakukan segala sesuatunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena tadi juga Bapak kami boleh membaca dan boleh merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami, Tuhan mampukan kami supaya kami juga boleh mengerti, kami boleh memahami maksud Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, dan anak-anak yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biarlah dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami tetap selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh selalu kami ingat, boleh selalu kami lakukan, dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai mereka, biarpun saat ini kami masih beribadah secara online, Tuhan tetap selalu ada bersama dengan adik-adik. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dalam mereka belajar secara online ataupun di dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka tetap terus bersukacita, mereka tetap terus mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan ajarkan mereka Tuhan untuk mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi adik-adik supaya mereka juga boleh sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan mereka boleh tetap selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi para orang tua, mama, papa, oma, opa, dan semua keluarga. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan para orang tua. Apapun yang mereka alami dan hadapi, biarlah mereka tetap terus mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa secara khusus Tuhan bagi gereja kami, YPB Jemaat Bahtera Iman. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah dilakukan. Tuhan memberkati supaya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati para pendeta, para majelis, para komisi, para pelkat, dan semua Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati supaya kami boleh sama-sama memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dan kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah apapun yang mereka boleh lakukan Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan juga dengan segala apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan akan tetap selalu berada bersama-sama dengan para pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan di tengah masa pandemi ini, kami percaya Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami,
Dan biar kami juga sebagai warga negara Tuhan, boleh kami mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada supaya kesehatan kami terjaga dan kami boleh tetap melakukan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan bangsa ini Bapa hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapa dalam surga, banyak doa yang kami panjatkan kepadamu, tetapi sebelum kami mengucapkannya Tuhan, Engkau telah mengetahui satu demi satu. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk kelas tanggung, Karen akan kasih aktivitas buat adik-adik. Aktivitasnya itu adalah ayat hafalan dari Ulangan 30 ayat 10. Coba adik-adik buka lagi kembali Alkitabnya. Ulangan 30 ayat 10. Ya, itu akan jadi adik-adik untuk ayat hafalan adik-adik untuk aktivitasnya kelas tanggung. Ulangan 30 ayat yang ke-10. Udah? Kalau sudah jangan lupa ya, nanti itu adalah sebagai aktivitas untuk adik-adik. Adik-adik nanti tolong bikin aja di video atau gimana, nanti baru adik-adik kirimkan ke grup orang tua ya, WhatsApp orang tua grup ya. Kalian tunggu ya aktivitas adik-adik kelas tanggung ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Happy, gimana tadi firmannya? Bagus banget kalian. ya. Waduh, adik-adik pasti juga senang. Iya. Kita harus apa katanya Kak? Kita harus menggunakan firman itu dengan baik, melakukannya dengan baik ya Kak ya. Setiap dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan merespon firman kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria nomor 213, dengar panggilan Tuhan, bait 1 dan bait kedua. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Nah adik-adik tadi sudah bernyanyi, sekarang kita masuk ke persembahan adik-adik. Nah adik-adik seperti biasa, adik-adik siapkan celengannya seperti ini, lalu adik-adik masukkan uang persembahannya ke celengan. Nah kalau sudah, nanti akan dikumpulkan 3 bulan lagi adik-adik kita ketemu di gereja. Nah adik-adik, sekarang kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, dengan panggilan Tuhan, bait ketiga dan bait keempat. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu.
Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Happy. Ya. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami, kakak-kakak pelayan, dan juga terima kasih karena Engkau telah menyertai adik-adik pelayan sehingga dapat mengerti akan firman ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, lindungilah setiap kami, papa mama kami, teman-teman kami, dan semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah sudah selesai. Sekarang adik-adik, kakak-kakak mengingatkan adik-adik untuk jaga kesehatan. Lalu apa lagi kalian? Kita pakai masker, Pakai masker. atau face shield, terus Cuci cuci tangan. sama hindari kerumunan ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.